Kita diciptakan sebagai apa? Fungsi pertama apa? Mana khalifah apa? Yang kedua apa? Baik, siap mencapai itu? Baik, siap kita ikhtiarkan? Yang kedua fungsinya apa? Ibadah. Ingat, fungsikan baik-baik, pahami baik-baik bahwa malam ini kita harus koreksi diri. Benar nggak hidup kita jadi ibadah? Karena bahasa Qurannya semua aktivitas jadi ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia itu hidupnya mesti ibadah. Jadi kalau ada orang hidupnya tidak ibadah dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka dia sedang keluar dari misi kemanusiaan. Ingat baik-baik itu. Makanya silahkan Anda cek. Silahkan Anda cek. Hanya di Islam. Ya, kita hargai konsep yang lain. Ya, jangan diperdebatkan. Tapi kita sedang membahas nilai keislaman kita. Kita mesti tahu kalau nggak begitu, bagaimana kita meyakini keislaman kita. Hanya dalam Islam yang semua aktivitas dia langsung mendapat bimbingan supaya jadi ibadah. Hal yang paling gampang, sederhana, silahkan cek. Bagaimana kegiatan itu jadi ibadah? Salah satunya ketika diniatkan karena Allah. Bagaimana caranya? Bersanding dengan doa. Doa itu bukan sekedar kalimat formal yang dibacakan saat akan beraktivitas, tapi otomatis menjadikan kegiatan menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya pada Anda, silahkan cek di kepercayaan lain. Apakah semua aktivitas dari bangun tidur sampai tidur ada doanya? Hanya di Islam. Bangun tidur ada doanya? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Al-Bukhari nomor hadis 181 dari Jundub bin Junadah. Bahkan ringkasnya dengan cepat, bukan sekedar baca doa langsung. Buka Abu Daud nomor hadis 1369 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai cara bangunnya, detilnya diterangkan. Fajalasa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidurnya, fajalasa, maka beliau mencontohkan jangan langsung beraktivitas, duduk dulu. Sekaget apapun Anda, begitu bangun, astagfirullah, ketinggalan jam 3, udah tanding bolanya nih. Udah astagfirullah, bola lagi. Langsung keleyang jalannya. Duduk, fajalasa, duduk dulu. Fama sahabiyadihi min athari naumihi. Setelah itu menghilangkan bekas ngantuknya. Diminta sadar dulu. Jangan beraktivitas sebelum sadar, jangan berdoa sebelum sadar. Jadi bangun tidur itu bukan langsung doa. Kata Nabi, sadar dulu sehingga Anda sadar pada kalimat yang diucapkan. Berdoa itu mesti sadar sehingga paham yang diucapkan, mampu merasakan apa yang diungkapkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Selesai. Kalau cuma begitu, anak kecil juga bisa. Bangun kita sadar dulu. Bahkan itu butuh proses. Begini, sadar, ngantuk lagi kan? Itu yang disebut zikir yang tidak pasti. Begitu ngelihat jam udah lewat 30 menit. Bangun. Setelah itu baca 10 ayat atau 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Faqara min khawatim surah Ali Imran. Setelah itu apa? Baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tsumma dhahaba ila syai'in mu'allaq, kemudian pergi ke tempat tertutup, ke toilet. Fa yatawadda, kemudian beliau berwudu. Kemudian beliau pergi ke musallahu, fa dhahaba ila musallahu. Kemudian beliau pergi ke tempat salatnya, baru menunaikan salat. Dimulai dengan khafifatain, 2 rakaat. Setelah itu 2 rakaat, setelah itu 2 rakaat, setelah itu 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian setelah itu tutup dengan witir 1 rakaat. Tayyib. Salat. Di mana kejadiannya? Di rumah Sayyidah Maimunah. Tapi poinnya adalah bangun tidur ada doanya. Cek lagi. Hebatnya antara bangun dengan mau tidur doanya beda. So, mau tidur apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut wa amut. Baik, gak ada orang mau tidur baca doa bangun tidur. Dan tidak ada orang bangun tidur baca doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, gak ada. Teratur kan? Makan ada doanya? Ada. Minum ada doanya? Ke toilet ada doanya? Ada. Ke masjid ada doanya? Cek semua aktivitas. Pakai baju ada doa. Lepas baju ada doa. Silahkan cek. Bahkan semua diatur. Langkah ke masjid masuk kaki kanan, keluar kiri, ke toilet kiri, keluar kanan. Doanya semua beda. Doa itu bukan kalimat formalitas yang kita ungkapkan, tapi menjadikan aktivitas jadi ibadah. Bahkan Anda tak mampu, belum paham, belum tahu doanya, kata Nabi cukup ucapkan bismillah. Lihat kalimatnya, kullu amrin dzibalin. Setiap perbuatan yang baik-baik. La yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim. Tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat riwayat lain bismillah. Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Makan bismillah. Kalau Anda tidak mengucapkan itu, fahuwa abtar. Aqta.
maka terputus nilai ibadahnya. Itu perbuatan cuman rutinitas dunia saja. Antum tiap hari minum, tapi dari sekian minum berapa yang jadi ibadah? Cek. Kalau antum tidak sertakan itu sebagai bagian dari ibadah, antum cuma mendapatkan benefit ini. Yang ini. Dunia. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Jadi kalau anda cuma minum nggak baca bismillah, minum aja, hausnya hilang. Haus itu urusan dunia nih di sini. Tapi persoalannya, maaf, ketika anda meninggalkan dunia, pergi ke tempat lain lagi, maka anda tidak punya bekal yang dibawa pulang. Nah, kalimat itulah yang ketika anda ucapkan menjadikan aktivitas anda sebagai ibadah. Dapat poin, dituliskan di Quran surah ke-6 ayat ke-160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan hasanah? Apa itu hasanah? Kebaikan yang punya nilai ibadah. Makanya anda berdoa supaya setiap aktivitas baik anda jadi ibadah. Bahkan doanya tuh hebat. Anda ucapkan, bahkan anda punya istilah sendiri. Doa apa yang paling populer? Sapu jagat. Tuh cuman anda yang tahu istilahnya, orang Arab aja nggak tahu. Datang ke Mekah tanyakan, "Atadri doa sapu jagat?" Kita tuh luar biasa, istilah banyak di kita. Doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya, cuman kita. Coba, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa disebut hasanah? Karena kita berharap setiap aktivitas baik kita punya nilai akhiratnya. Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Setelah itu mau dibawa kemana? Wa fil akhirati hasanah. Itu yang kita bawa ke akhirat. Minum poin 10. 10 itu jangan dihitung 1, 2, 3, 4 terus sampai 10. Bukan begitu cara ngitungnya. Antum datang ke masjid aja, baik yang di dalam, di luar, di lapangan dan sebagainya, yang merapat ke masjid, itu baru nyampe dapat 25 kebaikan. 25 teman-teman. Ngitungnya jangan 1, 2, 1 kedua 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. 3 keempat 500 tahun. Jadi kalau ada anak kampus ITB muslim waktu sholat bisa ke masjid, gak ke masjid rugi dia. Baru datang aja udah dapat 25. Baru 25 kebaikan, baru datang, nyampe. Ini anda kerjakan dicatat 10, jarak 1 ke 2 500 tahun. Jadi kalau anda mau minum, anda nggak bacakan bismillah, anda kehilangan pahala itu. Tuh, berapa banyak dari aktivitas kita yang tidak ada nilainya. Tapi catat ya, cuman yang baik-baik dibalin, yang tidak baik nggak berlaku itu. Ada orang mau korupsi disogok misalnya, 1 miliar pak, nggak bisa saya, takut dosa, pakai bismillah aja dulu. Bismillah. Bisa. Yang jelek gak bisa. Mau gibahin orang, bismillah ya Allah kurangin dosanya dikit ya, mengharap keberkahan darimu. Apa yang mau didapatkan? Paham ya? Jadi coba pastikan hidup kita jadi ibadah enggak nih teman-teman yang kuliah di sini atau yang mengajar. Udah berapa puluh tahun mengajar. Jangan bangga dulu jadi ibadah enggak. Kalau cuma ngajar, jangankan anda, banyak dosen-dosen lain yang belum beriman juga mengajar. Anda bedanya apa? Anda yang belajar dari sekian tahun ada di sini, jadi ibadah enggak? Kalau cuma belajar, jangankan anda, di luar ada banyak yang belajar, mungkin lebih pintar dibanding anda. Ada yang sudah dapat Nobel, ada yang disiapkan, ada yang sudah mau dapat kerjaan. Cuman kalau nyari kerja, kalau cuma untuk nyari kerja, jangankan anda, persaingannya udah banyak. Sekarang kita mesti jadi yang terhebat saat kembali ke akhirat. Pastikan. Begitu melangkah, kan teman-teman yang kuliah ini, kalau benar diniatkan ibadah, anda nggak main-main, anda sedang berjihad. Nilai anda sama dengan mujahid. Kalau anda meninggal di pertengahan saat belajar, diniatkan ibadah, anda syahid di jalan Allah. Syahid anda. Dan kalau benar-benar syahidnya, itu surganya menanti, surga yang paling tinggi. Saya serius menyampaikan ini. Bahkan turun ayat di situ. Quran surah 9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah. Cek. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak semua orang mukmin mesti berperang semua ke medan perang. Ayat ini turun saat rame-rame orang sibuk berjihad ke medan perang. Sibuk orang, setiap ada panggilan datang, respon. Bahkan ada suami baru pulang pekerjaan, sudah berapa lama dia meninggalkan istrinya, pulang ke rumah disambut oleh istri, sudah mandi, ya siapkan makanan, sedang ngobrol, sedang berduaan bicara macam-macam. Tiba-tiba ada orang menyeru, wanada munadi lil jihadi jahidu fi sabilillah. Tiba-tiba seorang mengatakan panggilan, ayo berjihad fi sabilillah. Tiba-tiba suami langsung mengatakan, sayang, panggilan Allah sudah tiba sekarang. Aku pamit untuk berjihad. Aku pamit untuk berjihad. Saking dahsyatnya panggilan jihad itu hadir untuk berangkat berjuang di jalan Allah. Ketika semua berangkat, tiba-tiba turun ayat. Kata Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din. Kenapa mesti semua berangkat ke medan jihad untuk berperang? Sebagian berperang ke sana, yang lain ayo belajar. Dalami agama. Pahami dengan baik. Cari pengetahuan yang terbaik.
Sampai paham, tafakuh sampai paham, dalami, pahami. Setelah itu apa? Siapkan generasi yang terbaik, balik ke kampung halaman, ajari mereka, pahamkan mereka. Nah itu ketika ayat itu turun, semua ulama tafsir sepakat. Sampai Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa ayat itu turun untuk menyejajarkan pahala yang jihad di medan perang dengan jihad di medan pembelajaran. Kalau tidak ada tuntutan perang, sekarang nggak ada nih. Kita hidup di negeri damai, nyaman, tenang. Maka nilai belajar itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai berjihad di medan perang. Kalau wafat, syahadah itu. Siapa di antara kita yang tidak kenal Ibnu Majah nomor hadis 233? Ketika Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya, menyiapkan dirinya untuk mengambil pengetahuan ilman, pengetahuan mana saja yang bermanfaat dalam kehidupan, diniatkan ibadah. Anda belajar fisika, Anda belajar astronomi, bukan sekedar untuk mengamati bintang, tapi untuk menentukan bagaimana penanggalan waktu salat yang baik. Bagaimana penetapan Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan yang bagus. Anda dalami, Anda pahami hukumnya, dunia yang Anda dapat, akhirat Anda muliakan. Ketika Anda langkahkan kaki ke kampus itu, bertahun-tahun Anda belajar, setiap langkahnya langsung dihitung meringankan langkah Anda ke surga. Pertanyaan saya, dari sekian Anda kuliah, berapa yang jadi ibadah? Kalau Anda wafat di tengah jalan, maka Anda dapatkan surga seketika. Langsung turun Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang baru keluar dari rumahnya, kemudian dia berniat berubah, berhijrah karena Allah dan Rasulnya, tiba-tiba dia wafat di pertengahan jalan, pahalanya dituliskan. Ayat ini pun mengisahkan orang dulu yang pernah bunuh 100 orang, mabuk-mabukan, tindakan kriminalitas tingkat tinggi, tiba-tiba dia tobat. Apa tobat pertamanya? Berangkat ke majelis ilmu. Di pertengahan, belum nyampe ke majelis ilmu, dia meninggal. Tobatnya diterima, langkah lakinya dihitung sebagai pahala, masuk surga. Antum ini nggak pernah bunuh orang, mabuk, tidak pernah seperti orang tadi, tindakan kriminal jauh dari orang tadi, dan sudah sampai di tempat menuntut ilmu. Masa nggak bisa ke surga? Harusnya dapat. Di pertanyaannya, dari sekian yang antum kerjakan, berapa yang jadi ibadah? Itu poinnya. Itu tugas kita. Tuh Bapak Ibu yang di rumah, berapa kata-kata yang jadi ibadah? Bukankah dalam setiap interaksi Anda dengan anak jadi ibadah di situ? Diniatin nggak? Anda nyekolahkan anak, jujur ya, jujur nih. Antum nyekolahkan anak supaya pintar atau supaya Allah ridha? Ayo jawab. Allah ridha, masa? Coba cek dulu. Kalau benar-benar mengharap keridhaan Allah, antum akan ikuti aturan Allah. Allah nggak melarang antum pintar anaknya, pintar kalau bisa sepintar-pintarnya. Ya. Kan Maryam juga begitu, dicarikan guru yang pintar tapi soleh, namanya Zakaria. Kalau cuma pintar aja banyak. Sekolahkan di ITB supaya pintar, dekatkan dia komunitas yang membuat dia dekat dengan Allah. Siapkan. Bisa kok antum 4 tahun di sini keluar khatam Quran. Jadi ahli fisika, IPK-nya 4 dan hafal Quran, luar biasa tuh. Dicari antum. Demi Allah saya katakan dicari. Sekarang banyak orang yang mencari menantu ahli Al-Quran. Banyak. Pertanyaan pertamanya, berapa juz dihafalkan? Aku mau maharnya surat Ar-Rahman. Masya Allah. Ar-Rahman tuh belum Al-Baqarah. Wah, hebat. Dok Kiai, ini anak perempuan cantik, solehah, baik. 3 orang tuh rebutan pengen dapetin. Mirip-mirip kisah masa lalu yang ditampilkan. Datang, yang diuji Qurannya dulu. Adik nama siapa? Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Oh, baca. Bagus. Adik siapa? Setorik, Pak. Baca surat At-Tariq. Baca. Bagus. Adik yang ketiga, belum ditanya, udah pucat wajahnya. Adik siapa? Saya Imron, Pak. Silakan. Tapi dia cerdas. Saya Imron, Pak. Cuman panggilan sehari-hari, kulhu. Ibadah. Ini bukan cuma sholat, puasa, itu dituntut seperti itu. Tapi semua aktivitas yang baik-baik. Ngajar, cari nafkah dengan anak. Bahkan canda itu jadi ibadah. Di hadis Nabi itu ada 156 canda Nabi dengan istri-istrinya. Dan jadi ibadah. Canda itu kalau benar mengandung manfaat, jadi ibadah. Betapa Nabi pulang ke rumah istrinya, bertemu dengan Saudah binti Zam'ah, Sayyidah Saudah binti Zam'ah, sudah sepuh, jadi nenek-nenek. Ya, tapi ketika pulang, beliau sedang bikin adonan, tiba-tiba Nabi masuk, ambil tepung dari situ. Begitu tepungnya diambil oleh Nabi, dicolekkan di keningnya, tertawa bersama-sama. Akhirnya main tepung. Tuh, ayo nenek sekarang dengan kakek, pernah nggak begitu? Bayangin tuh. Oh.
Gendong-gendongan biasa, kalimat-kalimat indah biasa. Kita bisa kemas itu dalam nuansa kekinian. Ya, Papa hari ini mau kemana, Pak? Ke hatimu. Oh, enak banget tuh. Jadi suasana tuh enak. Bisa aja Papa. Ini, Ma, teh manis dong. Wah, baik Pak. Gulanya banyak nggak? Nggak usah terlalu manis. Yang penting setia. Oh. Catat tuh, Superman. Jadi enak gitu. Nah itu ibadah. Ibadah gitu. Ada kenikmatan, nyaman, tenang, baik. Hidup kita tuh harusnya begitu. Makanya kalau ada orang hidup tidak sukses dalam capaian yang dia harapkan, coba dicek. Mungkin bukan kurang hebat, dia kurang paham peta hidupnya. Kalau nggak banyak manfaat hidup ini, coba dicek. Mungkin bukan kurang baik, tapi kurang sadar dengan fungsi kehidupan kita.